Salam sehat, tetap semangat. Kembali ketemu dalam seri administrasi pajak, di mana pada sesi ini kita akan membahas mengenai menghitung PPh terhutang, khususnya untuk wajib pajak orang pribadi dan juga wajib pajak badan. Sebelum kita sampai ke PPh terhutang, dasar untuk menentukan PPh terhutang adalah penghasilan kena pajak atau disebutnya adalah PKP. Langkah-langkah dalam menentukan besarnya PKP adalah sebagai berikut. Yang pertama, hitung seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam 1 tahun pajak tersebut, ya, kecuali penghasilan yang bukan merupakan objek pajak dan penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Yang kedua, kurangkan biaya-biaya yang meliputi seluruh biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, ya, seperti ada biaya pembelian bahan, biaya gaji dan tunjangan, ya, biaya bunga, biaya sewa, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, biaya promosi dan penjualan, biaya administrasi, termasuk di situ adalah biaya depresiasi, penyusutan, dan amortisasi. Kemudian yang ketiga, perhatikan biaya-biaya yang tidak dapat dikurangkan, sebagaimana diatur dalam perundang-undangan perpajakan, agar dikeluarkan dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Kemudian yang terakhir, apabila penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya yang dapat dikurangkan tadi, didapat kerugian sehingga tidak terdapat PKP, maka kerugian tersebut bisa dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun ke depan. Ya, jadi kompensasi kerugian itu jangka waktunya adalah 5 tahun. Oke, selanjutnya kita masuk ke penghitungan PKP. Bagaimana kita menghitung PKP? Ketentuan ini berlaku untuk orang pribadi, badan, dan juga untuk wajib pajak yang memilih menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto. Untuk wajib pajak orang pribadi atau disebutnya WPOP, PKP itu dihitung dari mana? Penghasilan dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, dikurangi lagi dengan PTKP, dan dikurangi dengan kompensasi kerugian. Sedangkan untuk wajib pajak badan, WP badan, PKP dihitung dari penghasilan, dikurangi biaya yang dapat dikurangkan, dikurangi dengan kompensasi kerugian. Jadi beda antara WPOP dengan WP badan itu ada di PTKP. Jadi PTKP itu khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Sedangkan untuk wajib pajak yang memilih menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan neto, PKP itu diperoleh dari penghasilan dikalikan dengan NPPN atau norma penghitungan penghasilan neto dikurangi PTKP untuk wajib pajak orang pribadi. Kemudian untuk wajib pajak yang terhutang dalam bagian tahun pajak itu penghasilan netonya akan kita setahunkan. Oke, jadi untuk menghitung PPh terhutang, rumus umumnya akan seperti ini. Untuk WP badan, rumusnya apa? Penghasilan bruto dikurangi biaya-biaya yang diperkenankan dikalikan dengan tarif pasal 17, ya, tarif untuk badan. Sedangkan untuk PPh orang pribadi, rumusnya apa? Penghasilan bruto dikurangi biaya yang diperkenankan dikurangi lagi dengan PTKP dikalikan dengan tarif khusus untuk PPh orang pribadi. Adapun untuk wajib pajak yang memilih menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, yang harus dilakukan yang pertama kali adalah rumus penghitungan PPh orang pribadi dengan mekanisme NPPN ini bagi yang tidak menyelenggarakan pembukuan, ya. Jadi orang pribadi yang menyelenggarakan pencatatan, ya, bukan pembukuan, ini baru boleh menggunakan NPPN. Yang kedua, norma penghitungan penghasilan neto ini tidak dapat digunakan oleh wajib pajak dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar. Kemudian yang ketiga, untuk menggunakan mekanisme NPPN ini, wajib pajak orang pribadi harus mengajukan pemberitahuan ke Dirjen Pajak. Yang keempat, cara menghitung pajak penghasilan dilakukan terlebih dahulu dengan menetapkan jumlah penghasilan neto berdasarkan ketentuan norma yang ditetapkan. Yang terakhir, kemudian PPh-nya dihitung berdasarkan tarif pada PPh pasal 17. Ya, kemudian setelah kita bisa menentukan PKP-nya, sekarang kita akan masuk ke tarifnya. Untuk tarif pajak penghasilan ini, kita kelompokkan menjadi dua. Ada tarif untuk orang pribadi
dan ada tarif khusus untuk badan. Untuk orang pribadi, ya, ketentuannya ada 4 tarif. Untuk PKP 0 sampai dengan 50 juta, tarifnya 5%. Di atas 50 juta sampai dengan 250 juta, tarifnya 15%. Di atas 250 sampai dengan 500 juta, tarifnya 25%. Di atas 500 juta, tarifnya adalah 30%. Adapun untuk PPh badan, tarifnya adalah 25%. Dan untuk tahun pajak 2020, ya, tarif PPh badan itu menjadi 22% dan nanti akan menjadi 20% pada tahun 2022. Oke. Selanjutnya, kita akan membahas tentang biaya-biaya yang boleh dipakai untuk mengurangi penghasilan, atau istilahnya di situ adalah biaya 3M. 3M itu apa? Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Jadi contoh atau bagian dari deductible expense atau 3M tadi, yang pertama adalah biaya yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Ya, ada biaya pembelian bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya sewa royalti, bunga, ya, biaya perjalanan, ya, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, biaya administrasi, dan pajak selain pajak penghasilan. Kemudian ada lagi biaya penyusutan dan amortisasi. Kemudian iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Kemudian kerugian karena penjualan atau pengalihan harta, ini juga termasuk kategori deductible expense. Kerugian karena selisih kurs, ya, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, kemudian piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagihkan, ya, dengan syaratnya, yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Yang kedua, daftar piutang yang tidak dapat ditagih tersebut telah diserahkan kepada Ditjen Pajak. Yang ketiga, telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau BUPLN. Kemudian yang keempat, ada perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang atau pembebasan hutang antara kreditur dan debitur. Yang terakhir, telah dipublikasikan dalam penerbitan umum ataupun khusus. Kemudian ada lagi sumbangan. Ini juga termasuk kategori deductible expense. Sumbangan apa saja? Ya, di sini banyak sekali itemnya. Sumbangan dalam rangka bencana nasional, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan, sumbangan dalam rangka infrastruktur sosial, kemudian dalam rangka fasilitas pendidikan, ya, sampai dengan sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga. Ini termasuk kategori 3M tadi atau deductible expense. Ketentuan dalam pelaksanaan 3M itu yang pertama adalah biaya 3M yang dapat dibebankan hanyalah biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penghasilan yang ditetapkan sebagai objek pajak. Yang kedua, biaya 3M yang dikeluarkan terkait penghasilan yang dikenai pajak final atau penghasilan yang bukan objek pajak tidak dapat dibebankan. Dan yang terakhir, jika diketahui nilai biaya secara total, penghitungan biaya 3M yang dapat dibebankan atau tidak dapat ditetapkan berdasarkan metode pro rata berdasarkan proporsi penghasilannya. Oke, sekarang kita masuk ke PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Untuk menentukan besarnya PTKP itu ada 4 hal yang harus kita pertimbangkan. Yang pertama adalah wajib pajak. Yang kedua, status kawin atau tidak kawin. Yang ketiga adalah tanggungan. Dan yang terakhir adalah istri. Penghasilannya digabung atau dipisahkan. Untuk diri wajib pajak, PTKP itu akan diberikan senilai 54 juta. Ya. Tambahan seandainya wajib pajak tersebut sudah kawin senilai 4.500.000 dan diberikan PTKP senilai 4.500.000 untuk 3 orang maksimal bagi tanggungan yang ditanggung oleh wajib pajak. Terakhir, khusus untuk istri, ya, yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami dalam menghitung pajak penghasilannya, maka akan diberikan tambahan PTKP senilai 54 juta ini. Oke, sekarang kita akan lihat perkembangan jumlah perubahan PTKP dari tahun ke tahun. Ya, sekarang kita menggunakan PTKP yang 2016 ini. Di mana ketentuannya adalah sama seperti tadi,
54 juta buat wajib pajak, tambahan 4.500.000 untuk status kawin dan tidak kawin, kemudian adanya tanggungan satu orang 4.500.000. Sekarang kita lihat dari contoh di sini. PTKP untuk TK, ya TK itu berarti wajib pajak tidak kawin atau istilahnya single. Karena single berarti dia hanya akan diberikan PTKP jumlahnya 54 juta rupiah. Kemudian PTKP khusus untuk K0. Maksudnya apa di sini? Wajib pajak itu sudah kawin, tetapi dia tidak punya tanggungan. Maka menghitung PTKP-nya adalah untuk dirinya sendiri 54 juta ditambah dengan statusnya kawin 4.500.000. Berarti 54 juta ditambah 4.500.000 ya, setara dengan 58.500.000 rupiah. Contoh terakhir misalnya K1. Berarti wajib pajak itu sudah menikah dan punya satu tanggungan. Berarti apa saja harus kita masukkan dalam penghitungan PTKP? Yang pertama, dirinya sendiri 54 juta. Kemudian karena dia sudah menikah, tambah lagi 4.500.000. Setara dengan 58.500.000 rupiah. Tambahan lagi untuk tanggungan satu orang senilai 4.500.000. Jadi total PTKP yang diberikan untuk status wajib pajak K1 adalah 63 juta rupiah. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi tentang non-deductible expense, di mana ini adalah jenis biaya yang tidak bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan. Contohnya apa saja kategori non-deductible expense ini? Yang pertama adalah pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang kedua, biaya yang dibebankan untuk kepentingan pribadi, pemegang saham, sekutu, atau anggota. Yang ketiga, pembentukan dana cadangan, ya, kecuali cadangan untuk jenis usaha tertentu yang ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan, cadangan untuk usaha asuransi, cadangan jaminan sosial yang dibentuk BPJS, cadangan penjaminan yang dibentuk oleh LPS, cadangan biaya reklamasi, cadangan biaya reforestasi, kemudian cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat ibadah, tempat limbah industri untuk usaha pengolahan limbah. Kemudian ada lagi premi asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Kemudian penggantian atau imbalan atas pekerjaan jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, ya, kecuali apa? Berupa penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, diberikan di daerah tertentu atau diberikan berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan oleh keputusan Menteri Keuangan. Kemudian termasuk kategori non-deductible expense berikutnya adalah jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Kemudian harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan selain sumbangan yang ditetapkan sebagai deductible expense, serta selain sumbangan keagamaan yang bersifat wajib kepada lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Kemudian pajak penghasilan, ini juga termasuk kategori non-deductible. Kemudian ada biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Kemudian ada lagi gaji anggota persekutuan, firma, atau perseroan komoditer atau CV, ya, yang modalnya tidak terbagi atas saham. Dan yang terakhir, sanksi administrasi dan pidana di bidang perpajakan. Oke, saya rasa untuk sesi menghitung PPh terhutang secara umum, saya rasa cukup. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan hari ini bermanfaat dan kita tetap semangat dalam kondisi yang masih pandemi. Dan yang terakhir, jangan lupa bahagia.